sama aja. Ada enaknya, ada nggak enaknya. Misalnya kalau jadi reporter, terutama nih soal jadwal itu kan lebih roller coaster ya. Tiap minggu kita biasanya di rolling. Jadi kalau minggu ini kita masuk pagi, minggu depannya kita masuk siang. Jadi minggu sebelum kita masuk jam 8 pagi sampai jam 2 siang, minggu berikutnya kita ganti lagi masuk jam 2 siang sampai jam 10 malam. Atau bahkan pas baru-baru masuk nih, biasanya anak baru tuh dikasih subuh jam 5 subuh atau setengah 5 subuh, atau bahkan tengah malam, namanya JM, jam malam, itu jam 12-an, itu biasanya nungguin ambulans kalau ada kecelakaan. Terus nih, lebih roller coaster juga setiap harinya, banyak surprise-nya, karena ketemu sama orang baru terus, dan timnya tuh ganti-ganti terus kan setiap hari, sama campersnya, sama drivernya tuh beda-beda. Jadi buat aku yang introvert sih sebenarnya jauh lebih susah ya, karena harus kerjasama sama orang yang berbeda terus. Memang kalau misalnya ditanya jadi produser sekarang, jadi bilang agak lebih monoton. Tapi enak, jadi bisa ngerasain gimana sih rasanya kerja kantoran. Buat kalian yang kerja kantoran mungkin ngerasa biasa aja gitu ke kantor, habis itu makan siang sama teman-teman. Nah buat aku yang tadinya di lapangan, terus tiba-tiba jadi produser di kantor tuh merasa, wah akhirnya aku bisa jajan ke Family Mart bareng teman-teman kalau lagi suntuk bikin naskah di komputer. Terus akhirnya bisa pakai baju rapi, pakai high heels ala-ala orang kantoran. Jadi ya sama aja. Kalau itu tergantung dari programnya dan tergantung dari masing-masing pribadi orangnya gitu. Kalau aku pribadi memang masih sering ke lapangan, terutama masih sering ketemu sama narasumber-narasumber gitu untuk cari background story. Ini penting banget sih kalau kalian jadi produser ataupun reporter, terutama di bidang politik dan hukum. Jadi mau nggak mau menurut aku harus tetap ke lapangan. Tapi memang juga karena program aku sendiri itu program talk show gitu loh. Jadi paling nggak 2 minggu sekali tuh pasti ke lapangan gitu. Jadi ada kayak talk show on location gitu. Hostnya tuh wawancara langsung ke lapangan narasumbernya. Aku walaupun udah jadi produser, tapi masih ngerasain ke lapangan, desek-desekan sama wartawan yang lain, berebut narasumber demi mendapatkan wawancara eksklusif. Banyak banget yang nanya nih, emang presenter itu tetap kerja lagi jadi produser? Dikiranya kita presenter tuh cuma datang make up baca berita gitu. Enggak. Jadi kita nih presenter tuh tetap jurnalis, jadi kita punya produk jurnalistik juga. Beda-beda memang, ada presenter yang jadi produser di programnya yang sama. Jadi dia produksi, bikin naskah, kemudian dia bacain sendiri naskahnya. Tapi kalau aku beda, aku produsernya tuh beda sama presenternya. Aku presenter di program Buletin Sore, tapi aku produsernya program talk show malam, ada hostnya yang berbeda gitu loh. Jadi bisa di program yang sama, tapi bisa juga di program yang berbeda. Jadi kalau programnya berbeda, kayak aku nih, aku datang, aku nulis naskah, aku riset, bikin grafis untuk program talk show nanti malam. Nah di jeda-jedanya aku sambil riset dan belajar untuk siaran aku di sore. Setelah siaran sore, aku baru lanjut kawal program talk show malamnya ketika on air. Nah urusan jenjang karir itu beda-beda. Ada tuh yang reporter yang nggak mau jadi produser gitu, jadi dia memang mau tetap di lapangan karena dia memang mungkin jiwanya tuh di lapangan. Jadi bukan berarti orang yang ada di lapangan itu berarti dia junior gitu, dia anak baru, anak bawang gitu, enggak. Ada yang memilih untuk memang tetap di lapangan, dan beberapa kantor televisi atau media televisi itu udah mulai mengakomodir itu tuh dengan namain ada reporter junior, media, dan senior. Dan bukan hanya soal nama kan, yang penting juga gaji kan. Jadi mereka disesuaikan nih gajinya, walaupun mereka di lapangan, tapi gajinya mungkin kalau reporter senior bisa sekelas gaji eksekutif produser tanpa dia harus masuk ke dalam kantor jadi produser ataupun eksekutif produser gitu. Bahkan nih ada reporter yang langsung jadi manajer atau langsung jadi wakil pemimpin redaksi, atau setelah jadi produser ada yang menanjak karirnya langsung jadi pemimpin redaksi. Jadi emang ya yang penting adalah memberikan karya jurnalistik yang terbaik guys. Urusan jenjang karir itu berkat masing-masing, udah ada yang atur. Jadi buat kalian yang pengen jadi reporter, produser, news presenter, atau bahkan pemimpin redaksi, semangat! Menjawab ya buat kalian yang penasaran sama industri media televisi khususnya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga komen apalagi yang mau kalian tahu dari dunia jurnalistik. Dadah!